buruk. Contoh, penguasa mau A ini haram, bukan enggak. Tapi nanti si ulama yang dekat tadi ini mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan bagaimana caranya biar yang haram jadi halal. Kan salah menyalahgunakan ilmu. Harusnya kan ya halal tidak halal, haram tidak haram, baik tidak baik. Saking jahil kurang lebih dari dajjal. Inna ahwafa ma'afu alaihi umat min dajjal munafiqun alih. Iya kan? Ya memang kerusakan, karena kerusakan. Paling kita paling ngeri sehingga umat ketakutan. Karena Bukan sama setan. Karena kerusakan yang emang iya, karena emang kerusakan yang saya punya ratusan ribu ekor kambing, tapi cuma potong 4. Adik saya Habib Husin, rezeki yang dia punya pada hari itu hanya kopi 1 cangkir, setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia minum bersama keluarga dan anak istri. Hari itu rezeki dia cuma roti kering 1, setengah dia kasih untuk kamu sebagai tamu, setengah dia makan bersama anak istrinya. Dia bisa memberikan setengah dari seluruh hartanya untuk kamu. Sedangkan saya dari ratusan ribu hanya bisa 4 ekor. Berarti dia lebih kaya, lebih dermawan. Jadi ukuran sedekah itu bukan seperti itu. Seumpama begini, aneh punya uang 1 juta, anak sedekah 100.000. Bang Douglas punya uang 100.000, sedekahnya 50.000. Kalau kita mau lihat kasat mata, nilai ukuran lebih besar saya kan? Lebih besar aneh dong, anak 100.000. Tapi kalau mau nilai dermawannya, kayanya ini. Kenapa? Karena bisa udah punya duit cuma 100.000, tapi rela mengeluarkan setengahnya. Anak 1 juta cuma 100.000. Jadi sedekah nggak harus nunggu kaya kata saya. Kita punya uang nih 20.000, 5.000 atau nggak setengahnya 10.000 kasih. Ini nggak harus nunggu banyak uang. Iya betul. Nggak ada itu. Ya. Kalau anak yang berpikir, ada kan yang aduh gimana mau sedekah, saya aja makan susah. Nah, ente makan ada makanan yang dibalik ente kasih setengah aja sama orang itu udah sedekah. Bahkan lebih kaya daripada orang kaya. Iya, bisa nanti setengah hartanya. Betul, setengah hartanya. Orang kaya dalam itu 1 hari rezeki dia itu 1 miliar. Bahkan ada yang dikeluarin. Betul. Kita semua punya rezeki dapat 10.000, 5.000 kasih apa tuh? 5.000 buat makan. Anak lebih kaya, dermawan. Setengah kaya saya gitu. Tapi lebih kaya lagi Rasulullah. Habis semua artinya rakyatnya makmur. Kalau itu mah nggak punya apa-apa, gamisnya udah busuk. Itu yang punya meninggal. Alas tidur yang dipakai itu meninggal. Jadi, bukan cuma begitu bang, kata Sayyidatuna Aisyah ketika berdiri depan kuburnya Rasulullah, ya man lam yalbisal harir walam yanam alal firashil wathir, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'id. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, tidurnya di atas pelupa kurma. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya lapar, belum masuk sesuatu apapun, walau bikhubsis sa'ir, walaupun sekedar roti yang kering. Itu loh wafat dalam keadaan nggak pernah mikir diri, ya umat. Malah dulu umat-umat Rasulullah itu dari khalifah-khalifah besar. Rasulullah waktu membuka puasa, tiba-tiba ada orang yang itu dikasih korbannya. Iya. Rasulullah minum pakai air putih. Iya. Jadi realisasi pengamalan sebenarnya. Ada orang berbicara ayat, ada berbicara data orang bilhal. Yang antum bilang tuh kita bilhal semua yang Habib Iya, bilhal. Itu dia. Bukan hanya Kita ucapan. perlu ucap. Tapi Padahal langsung dari ayatnya alladzina yunfiquna fis syara'i wad dhar'i bitatbik. Praktek. Nggak ngomong. Ya. Praktek. Jadi ada sebenarnya itu dia berbicara ayat tapi nggak langsung ayat sebenarnya itu. Kan banyak penceramah nih ngomong, ini sedekahnya begini.
tapi bil gaul, Gaul. hanya dengan mulut saja. Yani gaulun bila fi'lin, gaulun bila amalin. Makanya dalam qasidah Burda, astaghfirullah min gaulin bila amalin. Aku minta ampun kepada Allah atas perkataan tanpa ucapan, Perbuatan. atas ucapan Tidak sesuai perbuatan. atas ucapan yang dilontarkan tapi tidak membuat apa ucapan. Makanya kan di akhirat ketika itu dalam sebuah athar diceritakan ada seorang ulama yang isi perutnya terurai, kemudian dia berputar seperti keledai yang sedang berputar di penggilingan, seperti keledai yang berputar di penggilingan, isi perutnya terurai. Nah, penduduk neraka ngomong, bukankah engkau dulu ulama? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik? Dan bukankah engkau dulu yang mencegah kami, menyuruh kami jangan berbuat dosa? Kenapa kamu masuk neraka bersama kami? Apa jawab dia? Amartukum bil ma'ruf walam fa'al. Wa nahaitukum 'anil munkar wa fa'al. Aku suruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Itu ucap-ucap ngomong doang. Aku suruh kalian jangan berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa itu. Makanya aku lebih parah disiksanya daripada kalian. Gitu. Berat seorang ulama. Makanya kan Anda bilang umat, pejabat, baru ulama. Betul. Ulama sama pejabat lebih berat ulama. Makanya kan kenapa kok anak ngomong, pemerintah, presiden, begini kebijakan harus. Kenapa? Kewajiban anak. Kalau enggak, anak yang diminta pertanggungjawaban nanti sama Allah. Kenapa itu pemerintah yang berbuat begitu gak dibiarin? Anak mau jawab apa? Ya begitulah kita negara demokrasi. Kita ngomong begitu malah kita yang cuma ya. Tapi ada lebih biadab dari begitu, Beb. Bukan ngamal. Anaknya orang Dia rusak. Ya itu. Dia hancurin itu lebih dajjal. Iya itu namanya kan alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Maksud kemauan di sini kemauan buruk. Contoh, penguasa mau A ini haram, bukan enggak. Tapi nanti si ulama yang dekat tadi ini mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan bagaimana caranya biar yang haram jadi halal. Kan salah menyalahgunakan ilmu. Harusnya kan ya halal tidak halal, halal tidak halal, baik bilang baik. Saking jahilnya ulama lebih dari dajjal. Inna ahwafa ma'ahufu alaihi umat min dajjal munafiqun alih. Dia karena Ya cuma kerusakan, karena kerusakan. paling kita paling ngeri sehingga umat ketakutan. Karena Bukan sama setan. Karena kerusakan yang Ulama. emang iya. Karena Emang kerusakan yang dibuat oleh para ulama-ulama yang ulama-ulama sesat. Itu kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh Dajjal. Kenapa? Dajjal berbuat kerusakan itu dengan istidrot, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil, nggak pakai nasihat. Dajjal mah giniin kakinya, tumbuh-tumbuhan. Orang ngikut. Wahai Dajjal, tolong hidupkan orang tua saya yang mati. Hidupin. Nggak pakai ayat. Betul. Makanya Rasulullah kan lebih takut sama ulama yang munafik, ulama yang sesat. Kenapa? Sebab ulama yang sesat itu mereka menjual ayat. Kerusakannya itu sebab jual ayat Quran, jual hadis, jual ini. Atas nama agama dibikin. Jadi bukan menghidupkan Islam, Ini punya ayat juga. tapi cari hidup dalam Islam. Jadi ini apa? Pusing bahas ulama.